Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sengketa laut Cina Selatan. Di mana awal mula sengketa laut Cina Selatan terjadi pada tahun 1946, yang dimana dalam konflik sengketa wilayah laut Cina Selatan terjadi secara tumpang tindih antara negara-negara yang hendak melakukan klaim terhadap laut Cina Selatan. Yang dimana dalam konflik laut Cina Selatan, semua aturan perjanjian internasional diterobos oleh Cina. Ini mengakibatkan terjadinya reaksi keras yang dikeluarkan oleh banyak negara-negara, terutama yang bersinggungan langsung dengan klaim Cina di Laut Cina Selatan. Dalam konflik ini setidaknya ada 6 negara yang berkonflik langsung dengan Cina, yaitu Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei dan Indonesia. Yang dimana masing-masing negara terlibat dalam konflik ini mengalami kerugian yang berbeda-beda. Indonesia sendiri kehilangan perairan seluas lebih kurang dari 83 km. Dan Malaysia dan Filipina masing-masing kehilangan 80% dari luas perairan di Laut Cina Selatan. Vietnam sebesar 50% dan Brunei Darussalam 90%. Cina sendiri tidak mengakui zona ZEE yang disetujui atau disepakati oleh PBB lewat UNCLOS. Karena di mana Cina memiliki versinya sendiri tentang batas laut teritorial yang mereka beri nama Haijing Sinai 9 Days Line, yang tergambar dalam Haijing Sinai sebenarnya disebut sejak pemerintah Komite atau Partai Nasional Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, yang belakangan ini terusir ke Pulau Taiwan setelah Perang Sipil. Yang dimana berdasarkan klaim ini, Cina menguasai mayoritas Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Peratas, dimana klaim ini tetap dipertahankan sampai Partai Komunis Cina menguasai Cina Daratan pada tahun 1949. Tetapi pada tahun 1953 Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonki dan peta 11 Days Line buatan Kuomintang. Kemudian setelah itu pemerintahan Cina menyederhanakan klaimnya dengan mengeluarkan peta yang disebut 9 garis putus-putus atau 9 Days Line. 9 Days Line adalah 9 titik imajiner yang menunjukkan atas klaim Cina terhadap seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Dengan pernyataan tersebut, maka Cina menganggap pulau dan perairan Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorial. Dalam status UNCLOS, Laut Cina Selatan termasuk ke dalam tipe setengah tertutup karena pada ketentuan konvensi telah dijelaskan Laut Cina Selatan merupakan laut setengah tertutup yang diatur dan dijelaskan pada pasal 122 Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982. Dan dampak sengketa Laut Cina Selatan dalam konflik yang terjadi pada Laut Cina Selatan ini tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap negara memiliki kepentingan masing-masing dalam konflik ini. Dalam konflik Laut Cina Selatan ini, Indonesia juga terlibat di dalamnya karena terdapat kepentingan yang ingin diwujudkan oleh Indonesia, dan Indonesia mengakui wilayah perairan Laut Cina Selatan sangat memiliki banyak manfaat dan bermakna penting bagi kehidupan Indonesia. Meskipun Indonesia tidak ikut mengklaim terhadap wilayah perairan Laut Cina Selatan, tetapi Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di ASEAN. Oleh sebab itu, Indonesia perlu ikut upaya dalam diplomasi mengatasi permasalahan perairan Laut Cina Selatan. Karena dalam konflik ini sangat berdampak bagi negara-negara di sekitarnya, yang dimana berdampak konflik pada negara Taiwan, konflik negara Amerika, bahkan Indonesia, serta juga berdampak pada hubungan sipil militer di Asia Tenggara. Dan dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ada peran dari Indonesia juga, yang dimana peran Indonesia dalam penyelesaian konflik sengketa Laut Cina Selatan setidaknya terdapat 2 hal yang dapat didasarkan pada penyelesaian konflik tersebut. Pertama, dalam mengatasi potensi ancaman ketika konflik Laut Cina Selatan menjadi konflik yang masif. Dalam rangka untuk menghadapi potensi ancaman konflik tersebut, Indonesia harus menerapkan dan meningkatkan pertahanan negara, dan di mana Indonesia pada insiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dan Vietnam pada tahun
1988 Indonesia juga sudah bergerak berusaha menggunakan jalur diplomasi, jalur trade dua diplomat, yang dimana untuk mendudukan para pihak terkait dalam suatu meja. Waktu itu Indonesia mengundang sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency atau CIDA dan Universitas British Columbia dengan mengadakan the workshop on mitigating potensi konflik in the South China Sea. Di mana pertemuannya ini yaitu diadakan pada tahun 1990 yang menghadirkan semua negara kepulauan seperti termasuk Tiongkok dalam pertemuan ini untuk menghindari kekhawatiran pihak-pihak Tiongkok pada persekutuan antar negara-negara anggota ASEAN, yang dimana Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan ini bersifat informal. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri dari negara Taiwan. Pertemuan ini bersifat multilateral yang diadakan 1 tahun sekali. Dalam perkembangannya dihadiri oleh seluruh negara ASEAN dalam upaya memberikan saran dan pandangan teknis mengenai proses negosiasi dalam penyelesaian Laut Cina Selatan ini, dalam konflik Laut Cina Selatan. Dan setelah pertemuan yang diadakan selama 20 tahun secara rutin diadakannya dan hampir tidak pernah terjadi konferensi lagi dalam pencapaian tersebut, terganggu dengan tindakan membalas yang provokatif antara Vietnam dan Tiongkok dan Filipina, yaitu pada tahun 2011. Dalam hal meredakan ketegangan yang terjadi yang berdasarkan dengan ASEAN Summit tahun 2011, Indonesia mengadakan pertemuan ASEAN Senior Official Meeting di Surabaya, yaitu pada tanggal 7 sampai 11 Juni 2011. Dan dalam pertemuan ini dihadiri oleh para pejabat tinggi negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra dialog. Dalam pembahasan utama yang dalam pertemuan ini merupakan mengenai garis acuan Direction on the Conduct of Trade Dock. Garis-garis acuan ini meminta Vietnam, Tiongkok, dan negara-negara lainnya yang bersengketa untuk berpegangan pada dok yang telah disepakati pada tahun 2002 agar menggunakan jalan damai, agar penyelesaian ini cepat diselesaikan dalam konflik Laut Cina Selatan. Yang dimana dapat disimpulkan konflik Laut Cina Selatan saat ini memang sebuah konflik yang sangat rumit dan sulit untuk bisa diselesaikan. Sikap Cina melakukan klaim sepihak sudah sangat jelas menentang hukum internasional dan mengakibatkan terjadinya gejolak pada stabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Yang dimana faktor hal ini kekayaan alam yang melimpah di Laut Cina Selatan dan posisi strategis memang sangat seksi untuk bisa dikuasai. Laut Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Harus bisa kita pertahankan ke bagaimana caranya, yang dimana kepentingan yang berbenturan di kawasan ini bisa dipertahankan bagaimana caranya. Potensi menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia jika Indonesia melihat secara jeli mengenai celah-celah yang bisa dimanfaatkan seperti dalam hal politik, ekonomi, pertahanan. Sebagai negara terbesar di kawasan Indonesia seharusnya memiliki nilai yang tinggi bagi kedua negara berkonflik, sehingga bisa menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi.